Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya tak lupa kita izinkan testimoni dari komentar bagaimana harapan ke depan untuk bangsa ini. Ada beberapa peserta yang nanti kita akan undang, ada Ibu Miranti Abidin, Profesor Evi Kartini, Prof. Sasongko, dan juga yang berulang tahun pada hari ini, Bapak Agus. Izin nanti kami akan coba meminta bagaimana komentar dan testimoni dalam bagaimana harapan ke depan untuk bangsa ini. Kami akan Ibu Miranti Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada panitia yang betul-betul saya sangat kagum dalam waktu jam, hanya dengan bilangan jam, setelah mempersiapkan begini baik, begini bermakna bagi kami. Saya ingin menyampaikan bahwa ini mungkin suatu program kita yang terbaik dan juga sangat menggugah karena mungkin dikaitkan dengan momentum di dalam situasi bangsa kita saat ini. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan secara keseluruhan baik dari Pak Hasan, kemudian juga puisi-puisi yang disampaikan oleh kawan-kawan, lagu juga yang begitu menggugah hati. Saya ingin menyampaikan dan saya ingin usul bahwa ini bukan hanya untuk NBO. Ini harus untuk Indonesia. Ambil momentum ini. Saat ini kita betul-betul dalam keadaan sedang terpuruk dengan situasi yang ada dan ingin bangkit. Jadi mungkin Pak Hasan sebagai pimpinan dari NBO, Prof. Suharyadi, saya ingin bahwa ini kita buat katakanlah cuplikan-cuplikan yang kita bisa buat dalam YouTube dan kita siarkan, ambil momentum ini. Ini tidak hanya untuk NBO, ini adalah untuk Indonesia dalam keadaan sekarang. Terima kasih banyak. Saya sangat terkesan. Ini sangat inspiratif, sangat memotivasi. Insya Allah kita semua, kalau dikatakan Pak Martion katakan dalam satu lagunya yang terakhir tadi, mengenai dua mata bola. Lindungi kami pahlawan. Biarlah kita jadi pahlawan ini. Karena kita ingin berbuat untuk Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Miranti, Masya Allah. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan penuh sukacita. Begitu Ibu Miranti ya. Jadi tidak hanya kita mengingat kisah dan perjuangan para pahlawan, tapi bagaimana kita yang saat ini masih berada untuk mengisi kemerdekaan yang ada. Masya Allah. Ya. Kita undang selanjutnya Profesor Evi Kartini untuk memberikan testimoni bagaimana harapan ke depan untuk bangsa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus ke 77 tahun. Semoga Indonesia lebih jaya lagi, sejahtera bangsanya, maju negerinya, juga bijaksana pimpinannya. Terima kasih untuk Pak Hasan dan seluruh panitia NBO yang luar biasa. Ternyata isinya tidak saja kita mendalami Al-Quran, tapi juga kita memahami arti daripada kemerdekaan dan bersosialisasi sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya NBO ini akan menjadi kita bersatu dan semakin jaya semuanya. Semangat dan salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Ibu Evi, Prof. Evi. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan testimoni dari Profesor Sasongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semuanya. Termasuk pada panitia yang sangat luar biasa pada pagi hari ini telah mengantar kita seperti pada 77 tahun yang lalu, penuh semangat, penuh keharuan. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan kita bersama-sama mengucapkan puji syukur bahwa kita telah memasuki usia yang 77 tahun negara kita, bangsa kita menuju ke
sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Jadi, insya Allah kita akan menuju Indonesia yang berdaulat dalam segala bidang, semakin maju, semakin jaya, semakin memberikan kemaslahatan kepada bangsa Indonesia, dan kita semakin makmur. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia akan segera terwujud dalam waktu dekat. Tidak perlu menunggu 100 tahun, tapi dalam waktu yang dekat ini kita akan bisa melampaui semua rintangan-rintangan, mengatasi semua hambatan, dan menuju ke negara Indonesia yang semakin memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih kepada panitia yang sangat luar biasa, dari tausiahnya, dari Pak Hasan, puisi-puisinya, dan sebagainya. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kiranya tak lengkap kalau kita tidak mendengarkan petuah dan juga pesan-pesan apa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Kita dengarkan pesan-pesan dan petuah yang akan disampaikan oleh Profesor Suharyadi. Dipersilakan. Pak Hasanuddin yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi sangat mengapresiasi kegiatan peringatan 77 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus hari ini. Apa yang telah disajikan oleh teman-teman yang telah dipersiapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya. Karena kita ini berpikir untuk mengadakan peringatan 17 Agustus baru beberapa hari yang lalu. Dan saya cuma usul kepada Pak Hasan, untuk peringatan 77 tahun ini saya mengusulkan Mas Ipong yang jadi ketuanya. Gayung bersambut, Pak Hasan langsung minta pertimbangan dari semua pihak, Pak Rudi Rajab dan lain sebagainya. Dan semua sepakat Mas Ipong yang menjadi ketua panitia dadakan ini, ya. Dan sungguh luar biasa. Memang Mas Ipong itu betul-betul menurun apa yang menjadi jiwa kepahlawanan Haji Agus Salim, karena beliau adalah cucu Haji Agus Salim, dengan semangat yang luar biasa. Dan Pak Rudi Rajab menjuluki Mas Ipong itu adalah provokator positif, ya. Tapi tadi malam diganti jangan provokator, kayaknya nggak enak, jadi motivator. Julukan provokator, motivator ini memang tepat dilekatkan kepada Mas Ipong. Dengan caranya yang tegas, ya, dan memberikan satu peluang bagi siapapun untuk mengusulkan acara-acaranya, maka dalam waktu yang sangat singkat bisa tersaji kegiatan peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka dengan sangat indah. Perpaduan antara musik yang dibawakan oleh Pak Martiono, syairnya oleh Pak Iqbal, kemudian iringan musiknya oleh Mas Edi Rajab, ini sungguh sangat mempesona. Kemudian dipadukan dengan syair-syair yang juga ditulis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sampai 2 hari yang lalu itu Bu Padron belum nulis, ya. Kemudian Pak Mehmet belum selesai, Pak Safwan juga belum selesai. Tetapi pada saatnya tadi malam gladi resik, semua sudah selesai dan dibacakan dengan sangat indahnya. Jadi kombinasi yang silih berganti antara lagu dan puisi tadi malam baru disusun dan ternyata hasilnya luar biasa. Ini semua juga berkat pembawa acara Bu Susi, dan di belakang layar yang tidak mudah artinya
tadi malam itu juga sampai malam Mas Rio, menantunya Pak Hasan, yang canggih di dalam IT, sehingga dia yang di belakang layar tetapi luar biasa. Jadi bagi yang tidak mengikuti bagaimana persiapan panitia, tentu merasa bahwa ini bagus sekali. Bu Wiranti sampai sangat terharu, sampai menangis terseduh-seduh, mengingat bangsa kita yang memang harus bebenah diri untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Tetapi saya sangat salut kepada siapapun yang mengisi acara ini. Mulai dari Pak Hasan yang mengantarkan dengan sangat indah, mengutip ayat-ayat suci Al-Quran, dikaitkan dengan 77 tahun Indonesia Merdeka. Ya. Kemudian doa yang tadi dipanjatkan juga sangat indah dan sangat terkesan. Pembacaan teks proklamasi oleh Mas Dedi yang suaranya mirip Bung Karno betul ya. Kemudian pembukaan UUD 45 yang dibacakan oleh Mas Agus Suryabakti yang Letnan Jenderal Purnawirawan tentu sangat menguasai dan sangat tepat sekali membacakannya. Disusul dengan saya ceritakan tadi perpaduan bergantian antara musik dan syair lagu dan puisi yang sangat indah yang diciptakan dalam waktu singkat tapi betul-betul semuanya mengena dalam melihat bagaimana Indonesia merdeka telah 77 tahun itu seperti apa dan harapan-harapan ke depan seperti apa. Itu tertuang di dalam puisi-puisi yang begitu indah. Mulai dari puisi Bu Wadrun, Pak Mehmet Gunawan, Pak Sofwan, Pak Iqbal, ya. Kemudian Pak Yasmil, semuanya saling isi-mengisi. Ditutup dengan puisi yang ditulis oleh Bung Karno yang dibacakan oleh Pak Boy Bosmar, yang begitu indahnya. Saya pribadi merasa merinding ya. Hampir semua hal yang tadi disajikan itu membawa kesan mendalam bagi kita semua saya kira yang hadir pada saat ini. Dan seperti pesan Bu Miranti, ini menjadi sayang kalau hanya terbatas NBO. Jadi bagaimana caranya ini bisa menyebar Pak Hasanuddin, dipikirkan bersama, tetapi kita kemudian merasakan betul bahwa manfaat NBO ini semakin lama semakin dirasakan luar biasanya oleh para jemaah NBO. Dan saya kira betul-betul di luar persangkaan kita, Pak Hasan terutama pada waktu mendirikan NBO, pada waktu menginisiasi adanya NBO ngaji bareng online ini, yang ternyata menjadi sarana yang luar biasa dalam kita bersilaturahim. Dan bahkan pada waktu kita ketemu, kita serasa sahabat yang sudah berpuluh-puluh tahun kita bersahabat, walaupun belum pernah ketemu. Jadi selamat Mas Ibom sebagai ketua panitia yang luar biasa. Didukung oleh teman-teman NBO ini memang terdiri dari orang-orang hebat. Tidak mungkin seorang yang tidak hebat bisa menulis puisi yang begitu indah dalam waktu begitu singkat, tapi isinya sangat padat dan memberi gambaran yang menyeluruh bagi kehidupan bangsa yang telah merdeka selama 77 tahun ini. Jadi alhamdulillah, sekali lagi Pak Hasan terima kasih banyak ya. Anda sebagai inisiator semuanya. Ya. Dan dengan pertolongan Allah, kita bisa menyelenggarakan acara ini dengan sangat hikmat dan sangat bagus. Tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin semuanya berjalan dengan lancar dan mulus. Walaupun karena ini pakai Zoom ya, sehingga kadang-kadang ada telat di dalam ini ya. Itu biasa saja itu dalam setiap acara yang menggunakan Zoom. Tidak mungkin semulus dalam acara yang diselenggarakan secara offline. Tetapi bagaimanapun apa yang telah tersaji pada saat ini, yang tadi baru kita saksikan bersama, itu suatu karya luar biasa.
Terima kasih pada semua pihak. Mas Martiono yang suaranya sangat dikagumi oleh semua peserta, luar biasa. Mas Edi Rajab yang mengiringi dengan musik yang sangat indah, saksofonnya yang mendayu-dayu, ya, dan sangat piawai betul memainkan alat musik yang lain, piano dan lain sebagainya, sehingga semua lagu yang dibawakan bisa diiringi dengan sempurna oleh musik yang sangat indah. Terima kasih Bu Susi yang telah memimpin acara dengan sangat bagus. Ya, Prof. Terima kasih semua teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang semuanya telah berpartisipasi mengisi acara ini. Dan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan hingga saat ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabarannya. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan panitia selama ini memberi manfaat dan kesan yang mendalam bagi kita semuanya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Prof. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara nanti akan ditutup dengan sholawat. Sebelumnya Bapak Ibu mari kita dengarkan testimoni yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Surya Bakti. Bapak Agus Surya Bakti, dipersilahkan. Beliau ulang tahun juga itu, Bu Susi. Kebetulan beliau hari ini berulang tahun ke-61. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah NBO yang saya banggakan, Prof. Suaryadi, Pak Ustadz Hasanuddin, bil khusus panitia yang menyelenggarakan acara ini, bil khusus lagi ketua panitia yang sangat luar biasa. Kalau anak muda bilang kesannya satu kata, keren. Ini inspiratif, kreatif, dan edukatif. Perpaduan antara lagu, musik, puisi, penyebutan proklamasi, pembacaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman hidup bangsa kita, mengantar kita kepada 77 tahun yang lalu. Perjuangan bangsa Indonesia yang begitu gigih diperjuangkan oleh para pahlawan. Suasana pada pagi ini memperingati hari ulang tahun ini membawa kita kepada suasana perjuangan. Sebuah suasana semangat, emosi yang sangat tinggi membela bangsa dan negara. Kita bisa rasakan dalam hati kita masing-masing. Bagaimana perjuangan bangsa kita, para pahlawan kita, yang telah mengantarkan pada saat ini bangsa kita yang sangat luar biasa, yang membanggakan. Banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati kita. Namun apabila kita memandang kehebatan bangsa ini, tentunya semua itu akan sirna. Tadi dibacakan puisi Bung Karno, memandang Indonesia. Memandang Indonesia dari sebuah sudut yang sangat positif. Melihat corak kain batik Solo, melihat itulah Indonesia. Mendengarkan lagu Bengawan Solo, memandang itulah Indonesia. Melihat gunung-gunung yang tinggi, sungai-sungai yang dalam, jurang-jurang yang banyak. Memandangnya itulah keindahan Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih kepada Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suaryadi sebagai inspirator, dan sebagai pelaksana para panitia, Bapak Ibu, khususnya ketua panitia yang bisa merancang sebuah acara ini. Juga rasa bangga kepada yang aktif dalam acara ini, membacakan puisi, menyanyikan lagu, yang membawa kita kepada suasana yang sangat mengharukan. Suasana yang membuat kita terbakar emosi kita untuk membela Indonesia. Semangat itulah yang mungkin dan sudah pasti memberikan dorongan kepada para pahlawan kita menghadapi peluru, menghadapi serangan, menghadapi penjajahan bangsa-bangsa lain kepada negara kita. Hiduplah Indonesia. Jayalah Indonesia. Marilah kita pandang Indonesia dari hal-hal yang positif. Banyak kekurangan. Ada perbedaan. Namun perbedaan itulah yang membuat kedamaian. Perbedaan itulah yang membuat kita maju.
Terima kasih kepada para panitia dan penggagas acara ini yang telah membawa kita kepada suasana bersyukur. Didasari kepada kajian-kajian ayat-ayat Al-Quran sebagai pandangan hidup kita sebagai manusia. Dan juga sebagai pegangan kita dalam memperjuangkan Indonesia. Ini adalah sebuah acara yang sangat inspiratif, kreatif, dan edukatif. Terima kasih, ucapan selamat ulang tahun bagi saya. Ini juga membakar semangat saya setiap tahunnya untuk terus bertahan hidup, bisa memberikan apa yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Salam sehat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agus. Selamat ulang tahun sekali lagi. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan usia, kesehatan, dan kebahagiaan. Amin. Pak Ilya ini sejak tadi konsentrasi sekali. Bagaimana kalau kita mendengarkan harapan apa ya ke depannya untuk Indonesia? Karena beliau adalah juga cucu dari pejuang kita. Silakan, Pak Ilya. Saya sangat gembira sekali mengikuti acara ini. Sangat mengharukan sekali. Saya belum pernah sampai berlinang-linang air mata mengikuti acara 17 Agustus ini sejak dari dulu. Baru ini kali saya berlinang-linang air mata. Betul-betul mengharukan. Semuanya mengharukan. Tidak ada satupun yang tidak mengharukan. Pak Hasanuddin memang orang luar biasa sekali. Juga sambutan dari Profesor Suharyadi. Beliau luar biasa. Sampai sekecil-kecilnya dia ingat semua itu. Luar biasa profesor itu. Dia dari mana tahu bisa mempunyai otak yang sedemikian tajamnya itu. Dia bisa membawakan semua kesan-kesannya itu secara detail. Saya kagum. Dan Pak Hasanuddin luar biasa. Beliau ini sebetulnya kalau dilihat dari fisiknya, nggak pantas jadi ustadz. Dia lebih panas. Maaf, jangan marah Pak Hasanuddin. Hasanuddin di luar dugaan saya. Saya kira tadinya Pak Hasanuddin itu orangnya yang munculnya tuh gemuk lah, pakai pakaian ustadz semua. Saya udah kira begitu. Waktu ketemu saya terkejut sekali. Luar biasa. Belum pernah ada ustadz seperti itu. Betul. Saya baru lihat dan terus terang saya baru ikut NBO ini dengan tertib selama bertahun-tahun ini. Biasanya saya lekas bosan. Tapi dengan NBO ini makin hari makin tertarik saya. Makin lama makin terasa kebodohan saya. Saben kali muncul saben saya, aduh, luar biasa bodoh betul saya jadi orang yang selama ini. Saya berterima kasih betul dengan NBO ini. Dan ini acara ini juga betul-betul saya terharu sekali. Juga sambutannya Ibong juga saya heran. Padahal kita ngobrol-ngobrol terus kapan dia bikin tuh pidato saya nggak ngerti itu. Padahal ngobrol terus sama dia. Tahu-tahu dia pidato saya bilang ini anak belajar di mana ya, saya bingung juga. Jadi saya betul-betul jadi orang yang kata orang itu ada mata tidak melihat, ada kuping tidak mendengar. Jadi betul-betul saya berterima kasih betul dengan NBO ini. Betul saya berterima kasih sekali. Kemudian juga anggota NBO ini hampir semuanya orang-orang cerdik pandai semua. Yang profesor, yang dosen, yang cerdik pandai. Saya betul-betul merasa betul saya itu di bottom line itu saya. Betul. Jadi kalau diminta bicaranya saya nggak ngerti apa yang saya mau omongin lagi. Sebab saya ngomong pasti nggak ada artinya buat bapak-bapak dan ibu semuanya ini. Pak Ilya syarat pengalaman. Kalau kita sudah jumpa dengan Pak Ilya, rasanya 1 jam itu tidak cukup. Enggak. Masih mau berjam-jam karena pengalamannya sungguh luar biasa. Bu Susi, saya sudah cerita ke Bu Susi, pengalaman itu nggak ada artinya. Sudah dibuktikan. Lihat aja onta, mundar-mandir Mekah Medina nggak jadi haji. Pak Hasan sekali berangkat jadi haji beliau. Jadi itu pengalaman nggak jadi ukuran itu Bu Susi. Jadi saya betul-betul mesti banyak belajar sama NBO ini. Dan Pak Hasanuddin betul-betul saya belajar banyak dari Pak Hasanuddin. Bukan hanya fisiknya dan yang juga otaknya cemerlang sekali Pak Hasanuddin ini.
dia bisa mencari-cari kesamaan-kesamaan dari ayat-ayat itu, mana yang bisa dia gatuk-gatuk kayak gitu loh dalam bahasa Jawanya. Cocok logi begitu ya Pak Ilya ya. Ya, luar biasa itu. Dan maaf nih saya udah kebanyakan ngomong, jadi nanti tambah lama tambah salah ngomong nih. Saya maaf ya. Terima kasih Baik, banyak. Pak Ilya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan kami sungguh mengapresiasi Pak Ilya sudah datang selalu pagi-pagi menyapa kami semua, dan luar biasa semangat minta dibuatkan profilnya. Tadi malam saya buatkan untuk Pak Ilya, khusus untuk Pak Ilya. Oke, tetap semangat Pak Ilya, merdeka. Merdeka. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya melihat ada jamaah kita, salah satu jamaah kita yang tentunya kita juga memerlukan apa harapan-harapan beliau dan apa keinginan-keinginan dari beliau dan apa juga pesan-pesan beliau untuk bangsa dan negara dan juga untuk generasi yang akan datang. Kita undang Ibu Yusnidar untuk memberikan komentarnya. Silakan Ibu Yusnidar. Mohon di-unmute, Ibu Yusnidar. Iya. Silakan di-unmute. Oke. Ya. Wah, saya kaget nih. Susi mau ngomong apa ya? Iya, peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-70 ini, 77 ini yang kita selenggarakan sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita menyelenggarakannya dengan online, tapi acaranya dikemas dengan sangat apik. Sangat apik, melibatkan orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Benar-benar Pak Ibong. Saya pingin manggil Uda Ibong kali ini. Luar biasa dengan Pak Ibong sebagai ketua panitia. Beliau berhasil menghadirkan orang-orang yang mumpuni di bidangnya sehingga acaranya sangat-sangat bagus. Hanya itu yang saya ingin sampaikan. Kalau bicara NPO mungkin berjam-jam, berhari-hari nggak habis-habis. Tapi saya punya satu harapan bahwa ke depannya Indonesia bisa mengangkat derajat harga diri, harkat 30% masyarakat Indonesia yang belum beruntung. Dan saya kira NBO punya kewajiban sekecil apapun. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah-langkah kita ke arah itu. Amin. Dan saya punya harapan, saya yakinnya bahwa NBO bisa melakukan sesuatu. Amin. Agar kita bisa mengisi kemerdekaan kita ini dengan hal-hal yang sangat berarti, sehingga kita bisa mencapai apa yang cita-citakan oleh para proklamator kita, mencapai suatu negara yang adil, makmur, dan sejahtera untuk semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.